Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Triaji Saputra dari kelas PPKA 2020 NIM 14016-255. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai subjek pajak dan objek pajak dalam mata kuliah Hukum Hak Intelektual dan Hukum Pajak. Pada video atau materi yang akan saya sampaikan ini akan dijelaskan secara komprehensif dan terperinci mengenai subjek pajak dan juga objek pajak. Yang kita ketahui bersama, subjek pajak adalah orang pribadi dari badan yang menurut Undang-Undang Perpajakan dinyatakan sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pajak. Kemudian yang tergolong atau yang dapat dikategorikan sebagai subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 1 adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak dan adanya suatu badan di mana badan tersebut sebagai suatu kumpulan individu atau para pemodal yang melaksanakan usahanya dan yang tidak melaksanakan usahanya, dan kumpulan tersebut mencakup atas PT, perseroan komanditer atau CV, dan BUMN atau BUMD. Kemudian subjek pajak ini terdiri atas subjek pajak yang berasal dari dalam negeri dan juga ada subjek pajak berasal dari luar negeri. Subjek pajak berasal dari luar negeri mempunyai definisi, yaitu individu yang menempati Indonesia secara tetap atau badan yang berdiri dan bertempat di Indonesia, dan warisan yang belum pernah terpecah sebagai kesatuan integral di mana hal tersebut nantinya akan menggantikan individu yang berhak. Selanjutnya, subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia atau pernah bertempat tinggal di Indonesia yang tidak lebih dari 183 hari dalam masa waktu sekitar 12 bulan, dan suatu badan yang tidak pernah dibangun atau bertempat di Indonesia yang mana badan tersebut melaksanakan aktivitas usahanya atau bentuk usahanya di Indonesia, serta orang pribadi yang mendiami Indonesia yang tidak lebih dari 183 hari dalam masa waktu 12 bulan. Dan juga ada suatu instansi atau badan hukum yang tidak pernah dibangun atau bertempat di Indonesia dan mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Dari uraian di atas tadi dapat disimpulkan bahwasanya seseorang yang bertempat tinggal di luar negeri akan menjadi subjek pajak Indonesia jika para individu atau para kelompok tertentu mendapatkan penghasilan di Indonesia, dan penghasilan tersebut adalah merujuk pada pasal 26, yaitu adanya dividen, bunga, royalti, sewa penghasilan, penghasilan lainnya yang beririsan erat dengan penggunaan harta kekayaan. Terus juga ada imbalan yang memiliki kaitan dengan pemakaian jasa, pekerjaan, kegiatan, dan hadiah, serta pensiunan yang dibayarkan secara berkala. Adapun ketentuan lain yang mengatur bahwasanya seorang wajib pajak luar negeri yang memperoleh imbalan jasa dikenakan pajak sebesar 20% dari jumlah bruto dari wajib pajak yang akan membayar nantinya. Lalu subjek pajak pertambahan nilai barang dan jasa dipunyai oleh pengusaha kena pajak dengan beberapa alasan, yaitu menghasilkan barang, mengimpor barang, melaksanakan kegiatan perdagangan, dan melakukan usaha jasa. Lalu juga ada pengusaha yang merujuk pada Undang-Undang PPN nomor 18 tahun 2000, seorang wajib pajak melaporkan kegiatan usahanya kepada pejabat pajak yang berlokasi pengusaha tersebut tinggal dan mempunyai masa waktu 30 hari ketika usaha tersebut dimulai atau dirintis, dan akan disahkan dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, dari hal tadi ada suatu ketentuan di mana seorang wajib pajak wajib membayar pajak walaupun memang posisinya bukan tinggal di Indonesia atau memang dia hanya sebatas imigran gitu ya, yang memang bekerja di Indonesia tapi
seseorang ini atau badan ini mempunyai penghasilan di Indonesia, maka seseorang ini harus membayar wajib pajak karena merujuk pada undang-undang perpajakan di Indonesia. Jadi WN harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara kita. Dan juga pengusaha pun demikian, pengusaha kecil, menengah maupun kelas atas harus melaksanakan atau membayar wajib pajak karena memang ada aturan bahwasanya ketika pengusaha atau para pemilik modal melakukan usahanya, baik itu dalam lingkup nasional ataupun daerah, mereka harus dapat membayar wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka dari itu, hal ini menjadi penting karena posisi Indonesia menjadi negara yang masih berkembang dan perlu membutuhkan dana yang lebih besar, dan itu berasal dari pajak yang diperoleh dari berbagai transaksi perdagangan, kegiatan usaha, dan lain sebagainya. Kemudian ada subjek pajak bumi dan bangunan yang terdiri atas mempunyai, menguasai, mendapatkan manfaat atas bumi dan mendapatkan manfaat atas bangunan. Jadi dapat dilihat bahwasanya subjek pajak tersebut memiliki ketentuan atau kategori di mana wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Jadi yang telah bertinggal, yang telah berkeluarga harus membayar pajak bumi dan bangunan karena mereka telah menggunakan tanah untuk membangun rumah sebagai tempat mereka bertempat tinggal. Lalu berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 adanya NJOP mengenai tanah dan bangunan, sekurang-kurangnya NJOP ini diberikan 8 juta dan juga nominal tersebut bukan dikatakan sebagai wajib pajak karena nilainya tidak lebih dari 8 juta tersebut. Kemudian dalam objek pajak terdapat definisi yaitu penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Adapun pengelompokannya atau pengkategoriannya yaitu penghasilan dari pekerjaan, contohnya gaji, honorarium, dan penghasilan dari praktik dokter atau praktik notaris, dan juga lain sebagainya. Kedua, penghasilan dari kegiatan usaha, misalnya laba dari perseroan terbatas, CV dan firma. Yang ketiga, ada penghasilan dari modal seperti bunga, dividen, royalti, dan penghasilan dari modal. Terdapat pula hal-hal yang bukan termasuk penghasilan yang mencakup sumbangan, harta, hibah, warisan, dividen yang uangnya diterima oleh PT yang mana PT tersebut sebagai wajib pajak karena ada kewajiban dia telah melaksanakan kegiatan usahanya, maka harus ada membayar wajib pajak. Kemudian dalam PPh pasal 21 dinyatakan suatu pajak yang diberikan wajib membayar pajak terhadap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, contohnya adalah pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiunan, dan lain sebagainya. Objek pajak pasal 21 atau objek PPh adalah pendapatan yang diterima seperti gaji, uang pensiunan, upah, jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, uang pesangon, hadiah, dan lain sebagainya. Adapun pajak penghasilan pasal 22 yang mana seorang wajib pajak melakukan pembayaran pajak dalam tahun berjalan yang akan diambil uangnya dan berkorelasi dengan pembayaran terhadap adanya pemberian barang dalam kegiatan impor di bidang usaha. Lalu pemungutnya antara lain Bank Devisi, Dirjen Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, Pertamina, BUMN, Bulog, dan lain sebagainya. Kemudian objek pajak pertambahan nilai barang dan jasa antara lain adalah penyerahan barang kena pajak
dalam suatu daerah yang termasuk kategori pabean, dan hal-hal tersebut dilaksanakan oleh seorang pengusaha. Impor barang kena pajak yang dilaksanakan oleh semua orang, penerimaan atau pencerahan jasa di daerah pabean. Ada ekspor barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya ada pajak penjualan terhadap barang mewah, di mana sesuai harga beban yang diberikan kepada wajib pajak yang mana ia dapat membeli barang mewah. Kriterianya yaitu orang atau instansi yang kegiatan usahanya berkecimpung membuat barang mewah, atau orang-orang yang melakukan impor barang, atau orang-orang yang memang senang membeli barang branded atau barang-barang mahal karena mempunyai pendapatan di atas rata-rata. Dan juga barang tersebut bukan sebagai kategori barang pokok, melainkan yang bersifat sekunder. Kemudian objek pajak yang terakhir adalah bumi dan bangunan, yaitu suatu objek pajak untuk permukaan bumi yang ada di bawahnya, dan permukaan bumi digunakan oleh manusia sebagai mereka bertempat tinggal. Hal-hal yang termasuk bangunan antara lain kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, gelangan kapal, dermaga, taman mewah, dan lain sebagainya. Jadi pajak bumi ini diberikan oleh kepada seseorang yang telah mempunyai rumah sendiri atau yang telah berkeluarga dan mempunyai kewajiban untuk membayar wajib membayar pajak bumi dan bangunan yang dalam setahun itu harus dibayarkan. Maka dari itu, hal yang dapat saya sampaikan mengenai subjek dan objek pajak pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.